Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kebangkitan Putramu menjadi tanda dan bukti bagi kami bahwa Engkau demikian mencintai kami dalam hidup ini. Semoga karena sadar akan cinta yang Engkau beri kepada kami bertekun merawat iman kami, bersuka cita dan membagikannya kepada orang lain. Semoga pula sabda yang kami dengarkan hari ini menyejukkan hati kami dan memberikan kekuatan bagi kami menjalani hari hidup kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Ada apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat,
lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ada kesamaan bacaan, ada kesejajaran bacaan hari ini dengan bacaan kemarin tentang Maria Magdalena yang tidak segera sadar bahwa ia sudah berbicara dengan Yesus. Baru setelah Yesus berkata Maria, maka kemudian Maria menjawab Rabbuni, yang berarti guru. Di sini kedua murid yang sedang berjalan menuju Emmaus juga sudah bercakap-cakap dengan Yesus. Tetapi tidak tahu dengan siapa mereka bicara. Tidak mengenal, tidak merasakan Dia yang berbicara dengan mereka itu adalah Yesus sendiri. Bahkan kita dengar tadi mereka dengan mantap menjelaskan bagaimana Yesus berkarya, bagaimana yang buruk direncanakan kepada Yesus itu, bagaimana akhirnya Yesus diserahkan kepada yang orang-orang jahat, orang-orang yang tak mengenal Yesus ini, lalu disalibkan, lalu wafat. Bagaimana Ia diberitakan bangkit oleh para perempuan, bagaimana murid lain menyaksikan bahwa memang kubur kosong. Mereka bisa jelaskan dengan dengan baik. Tetapi tidak merasakan kehadiran Yesus. Yesus menyebut mereka itu, "Hai kamu orang bodoh." Di sisi lain kita bisa lihat juga memang keterbatasan kemanusiaan yang tidak sanggup memahami arti kebangkitan itu sendiri. Nah, ini kekurangan yang kelemahan, katakanlah demikian, bagian dari ketidaksempurnaan manusia itu juga. Karena itu ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk bisa mengenali bahwa itu Yesus. Tidak dijelaskan persis apa yang menghalangi. Tapi demikian juga istilah yang digunakan menghalangi ini bisa juga terjadi di masa kini. Ada yang menghalangi kita untuk sanggup mengenal Yesus. Nah, turning point-nya, titik baliknya, sehingga mereka akhirnya tersadar bahwa itu Yesus adalah ketika Yesus mengambil roti. Yang begitu. Mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada mereka. Sepertinya mereka teringat akan sesuatu, tersadar. Terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Satu peristiwa yang membawa murid ini pada pemahaman, pengenalan. Ternyata dibutuhkan satu peristiwa. Peristiwa macam apa? Pemecahan roti ini. Mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Itulah juga yang kita lakukan, kita alami dalam perayaan Ekaristi. Juga dengan harapan bahwa perkenalan, pemahaman akan siapa Yesus itu juga terjadi dalam Ekaristi.
Dan pengenalan itu memang membawa orang pada hati yang berkobar-kobar. Maka demikian pada akhir perayaan Ekaristi selalu dikatakan, pergilah. Sebuah anjuran, ajakan untuk mewarta, membagikan apa yang dialami dalam Ekaristi. Semoga pula kita mengalami hal serupa. Tidak hanya lihai dalam berteori tentang siapa Yesus, tetapi memang mengenalnya. Semoga. Dan tentu dibutuhkan kedalaman hidup rohani untuk sampai pada pengenalan ini, supaya terbuka mata rohani untuk mengenal kehadiran Yesus, menyadari kehadirannya. Semoga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.